Makanya kemarin judulnya 25 Shining Years. Jadi buat aku hal-hal yang dulunya juga nggak menyenangkan, tapi kayak aku akan menganggap itu sebagai hal yang selalu berkilau gitu. Kamu memang cukup menjaga dengan kehidupan pribadi kamu yang satu itu. Iya, supaya orang nggak lihat aku ganteng-ganteng terus. Bukan gue yang ngomong guys. Gak akan pernah habis kalau diskusi dengan seorang Rosa karena memang dia cukup open mind. Artinya bahwa kayak susah nyari pacar buat gue. ketemu lagi di Ngobrol Asik. Sekarang saya kedatangan diva Indonesia yang susah banget waktunya, Rosa. Mas Anang, kangen deh. Kita biru-biru loh. Gak tau kamu janjian aku kayaknya deh. Sehati ya kita ya. Rosa sehat banget kayaknya. Alhamdulillah sehat. Kemarin kenapa gak undang aku sih? Iya aku udah Gak dikasih tahu loh. Gak dikasih tahu kita. Gak, aku gak tahu. Sumpah ngasih tahu tapi sebulan sebelumnya kali aku sukses lupa. Banget. Alhamdulillah. Hebat banget. Dalam keadaan ini kok pinter amat bisa langsung tepat endemi selesai diizinkan konser. Kamu bikin langsung konser. Rame bener yang datang. Oh wow. Dan aku rasa ini itu dia nih. Ini dong. Jadi rame banget. Rame. Itu 6.000 lah. 6.000 produksi sendiri. Setiap konser aku selalu bikin sendiri sebetulnya. Dari 2008 pertama kali konser aku, manajemen Rosa yang bikin, sampai sekarang juga semua hampir semua. Hebatnya seorang Rosa adalah bukan penyanyi aja, tapi dia entrepreneur di bidang entertainment yang aku bilang salah satu diva yang sangat memikirkan bagaimana memonetize dirinya dengan baik. Ini adalah contoh yang sangat harus banyak bisa diambil oleh teman-teman yang lain. Jadi inilah diva yang aku rasa lengkap sekali. Amin. Dan aku selalu bangga memiliki penyanyi sekelas Rosa di Indonesia. Aduh. Iya bener. Assalamualaikum Indonesia. Ini serius. Kamu itu sangat apa ya? Aku bilang Rosa ini selalu prepare semuanya dengan gila-gilaan. Padahal aku gak nyangka dulunya aku ketemu di mall, aku biasa ini artis. Kok gini sih? Manggilnya sama siapa? Karena aku pernah ketemu kamu di mall. Iya, tapi waktu itu kamu lagi sama siapa perginya? Bukan aku loh yang mengungkit-ungkit semua ini. Ya Mai. Tapi ngelihat perkembangan hari ini terus terang luar biasa perkembangannya. Iya, kalau aku sih sebetulnya basically kehidupan di stage sama di belakang stage itu aku emang senangnya nggak terlalu sama mas. Jadi maksudnya aku juga bisa jadi diri sendiri gitu, bisa jadi aku yang ya udah Rosa from Sumedang gitu. Aku kotanya Sumedang luar biasa. Iya, jadi apa namanya ketika di stage juga ya udah Rosa yang sebagai profesionalis sebagai penyanyi gitu. Jadi ada nggak harus kayak wah gila aku kemana-mana tetap harus gaya atau apa gitu, nggak usah kalau buat aku ya karena begitulah cara aku menyeimbangkan kehidupan aku antara glamor sama kesederhanaan gitu. Kehidupannya ya diva di mana-mana udah sangat bisa dilihat, Indonesia internasional pun sama dengan gayanya. Kebosan kali ya. Lama-kelamaan jadinya santai aja deh. Santai aja deh. Saya nggak bisa cerita kita, video-video kita kalau lagi juriin di salah satu ajang baik di Idol maupun di X Factor nggak boleh ditayangin sih. Kalau bisa ditayangin musim-musim. Aslinya malu-maluin. Enggak. Kemarin bisa sampai seperti itu. Itu konsepnya sendiri. Iya pasti aku semua konser biasanya aku memikirkan ingin apa sih yang aku tampilin setiap konser karena aku tuh kebetulan emang sering kan bikin konser. Yang ini tuh aku juga lupa yang keberapa bikin konser. Terakhir di 2019 itu Tegar 2.0. Aku tahu. Untuk Tegar 20 tahun gitu. Nah sekarang ini adalah 25 tahunnya Rosa di industri musik. Makanya namanya 25 Shining Years gitu. Terus konsepnya ini unik. 25 tahun mas, gak berasa. Jadi unik karena baru kali ini aku memakai music director lebih dari satu orang. Ada Mas Dandila Sahido yang biasa sama aku dari dulu, sama Rishanda. Terus ada juga Andi Rianto dan Magenta Orkestra dan satu lagi ada Eka Gustiwana. Jadi aku bikin 4 segmen
Dimana per segmen itu aku punya Beda cerita semua ya? sendiri. Beda semua gitu. Mulai Andirianto, mulai Bener. yang paling baru Iya, adalah dan Eka Gustiwana tuh udah kayak Iya, IDM-an gitu. Aku tahu. Yes, itulah hebatnya Jadi, sekarang Eka. Iya seru banget Mas. Dan aku ketemu Eka di mana dong? Di mana? Ulang tahunmu. Oh, dari situ ya? Dari situ. Coba bayangin guys, Tuh. aku yang mempertemukan dikasih tiket aja kaget. Aku tuh nanya di grup, kagak ada yang jawab, pada nggak bisa. Mas Anang nggak tahu deh kemana. Ya enggak juga ya Mbok di itu Aku tuh Kobi datang, Iya, Kobi Ariel ngomong. nyanyi sama aku, Iya, Mbak aku Dini tahu. datang. Mas Anang di mana? Ya, Mana supportnya begitu. terhadap Bukan. temennya? Kan aku mendoakan. Saya. Aku kan mendoakan dari jauh. Beneran loh. Temen seperjuangan guys. Cerita banyak dengan Rosa. Luar biasa aku lihat perjalanan dia sampai hari ini. Itu bener-bener gak lekang oleh zaman. Kamu udah 25 tahun 25 berkarir. Ya. 25 tahun tuh gak pendek. Sampai hari ini ada di top penyanyi perempuan Indonesia terbaik. Amin. Dan selalu tetap mencuri perhatian publik dengan karyanya. Dan aku dengerin karyanya kemarin nyanyiin lagu lama tapi keren banget. Lagunya Glenn Fredly. Aku olahraga. Loh, ini yang mana lagi ya? Single dia nih kok bagus. Tapi di situ aku menyanyi Thank bagus you. banget ya. Thank you banget Mas. Bisa aku kan abis itu kan lagi hit-hitnya Leodra, Mahalini gitu ya. Terus apa sih Ziva. Tetap muncul kamu di Anak muda kecil juga. bukan kamu ada di teman-teman Alhamdulillah. muda yang hari ini memang ada di chart Indonesia yang lagi diminatin publik Indonesia. Kamu masih nyelip di situ sebagai perjalanan kamu yang panjang banget Alhamdulillah. dan hebatnya masih cantik guys. Oh. Ini beneran loh ini. Aku ngomong serius loh. Kamu tuh Serius. kamu menjaga banget. Makasih. Enggak, resepnya apa aja itu? Resep apa? Menjaga kayak gini. Mandi aja sih, mandi ya. Jangan sampai nggak datang podcast nggak kamu kan mandi ya. jarang kan. Jarang mandi. Aduh, jarang Apa ya masih kayaknya sama aja sih kayak kalau kayak Mas Anang juga sekarang sama dulu kan bedanya nggak terlalu jauh juga Mas. Iya, Mirip-mirip betul. aja gitu dan Iya. yang apa ya? Hidup di musik itu seru. Ya? Seru, mungkin itu kali. Ya. Kita ketawa-ketawa melulu kan, nggak pernah nggak ketawa ya nggak sih? Kalau mau juri bareng Rosa gue paling gimana ya? Kepingin besok ada juri lagi ya sih? Kok harus minggu depan sih kenapa sih gak besok? Ya? Aku kamu Iya, jadikan itu ya udah susah itu. Itu udah Rusak, kacau. rusak. Kacau guys. Kacau guys. Kalau kita ngejurin kacau guys. Sampai hari ini seperti ini anak sehat. Sehat alhamdulillah. Udah Rizky, remaja. Kelas 3 SMP. Baru aja hari ini tuh kita ada Zoom meeting tadi pagi sama sekolahnya. Udah langsung disuruh kan bentar lagi kan mau SMA kan. Jadi kayak disuruh memilih majornya. Jadi kan anak SMA sekarang udah bukan kayak zaman Betul. dulu. Jadi Masih kayak musik juga gak sih? Dia suka musik? dia biasa aja kalau buat musik. Dia Tapi biasa. dia sukanya gambar. Dia anime Oh, gitu-gitu. jadi tetap dia. ke Ada seni artnya juga lah, ya, ada art artnya. juga ya, tetap lari ke situ juga, support banget. Gak kepingin kamu gak mau jadi penyanyi? Iya, kayaknya enggak sih. Aku tipikal yang kayak Membebaskan. memberikan kebebasan. Yang penting positif gitu. Terus terusan sendirian? Sekarang, Oh enggak ya? Oh enggak guys. Lihat enggak? aku single. Dia paling seneng kalau ada single gini seneng banget. Enak aja loh. Ya, enggak ya? Oh, kamu yang seneng yang nyelain aku terus. Enggak Tapi sih. ya apa udah ada memang. Aku kan dari dulu emang Kepingin gak pernah ya, cerita nggak pernah ya. cerita. Kamu memang cukup menjaga dengan kehidupan pribadi kamu yang satu itu. Iya, supaya orang gak lihat aku ganteng-ganteng terus. Bukan gue yang ngomong guys. Bercanda. Cuman maksudnya aku memang punya kategori sendiri yang Ya. kalau punya pacar tuh harus yang kayak gini gitu. Ya. Maksudnya nggak mudah buat aku. Oh ini cakep, aku jadi pacaran Bukan sama hanya dia itu ya? mau gitu enggak. Bukan itu ya? Aduh aku tuh ribet. Ya, tapi kan Keinginanku banyak. ya kalau enggak perempuan. Iya itu benar juga. Jadi jadian berarti. Kayak jadi-jadian. Jadi-jadian. Kayaknya Hayu aja ya kalau gitu. Siapa aja Hayu, ada Hayu. Enggak, Kalau aku enggak sih. Kenapa 1 miliar sih baju tuh heboh bener? Oh baju konser. Waktu konser aku dengar Baju 1 konser, miliar, gini. iya ada salah satu baju aku yang harganya cukup. Nah ini dia. Iya, ini bajunya. Tapi ini memang
ini viral banget Iya gambar sih, viral ini. ya. Sampai aku bilang, ih keren banget ya. Jadi ini bikin baju orang bukan. Ini aku kan udah sering konser dan sering memakai baju-baju desainer Indonesia kan. Nah, kali ini karena 25 tahun aku pikir aku pengen melakukan sesuatu yang lain. Okay. Jadi visinya adalah bukan harganya ya, tapi visinya adalah aku pengen Indonesia juga dipandang oleh fashionista dunia bahwa kita juga peduli terhadap fashion. Ini adalah baju yang dirancang oleh seorang wanita dari internasional. Dari Belanda namanya Iris van Herpens. Dia adalah merancang baju-baju untuk Met Gala kemarin. Itu lagi happening banget di dunia. Jadi karena desainnya unik gitu. Betul, ini unik banget. Ini unik banget juga. Jadi dia memang bikinnya memang sesuai sama satu orang satu baju. Oh, dia bikin cuma satu. Satu nggak ada lagi. Iya, untuk Jennifer Lopez dia cuma pakai bikin itu. Satu. Lady Gaga sendiri, Cardi B sendiri, terus dan di Met Gala kemarin beberapa undangan memang memakai karyanya dia. Jadi ini lagi hot banget di dunia. Kenapa bisa ke sini? Dari mana asal muasalnya? Kenapa gitu ya? Kenapa kok? Karena apa ya? Kebetulan fashion enggak kenal. Fashion director aku itu The Click, itu dari Hong Kong. Jadi aku kebetulan sekarang fashion director aku dari Hong Kong. Terus dia yang memikirkan kayak Rosa yang mana fashion designer mana yang kamu mau, ada beberapa pilihan. Aku pilihnya memang Iris gitu. Iris van Herpens ini. Keren jadi sih. Kan kayak aku berasa jadi Jennifer Lopez ya. Tapi ini maksud Rosa bukan masalahnya bahwa desainer Indonesia tidak baik. Itu yang dijelaskan. Karena memang ingin memberikan pandangan baru lagi bahwa konser-konser di Indonesia itu serius guys. Serius, bener banget Mas Anang. Jadi di dunia tuh aku juga ngobrol kemarin sama Menteri Investasi kan sebelumnya sama Pak Bahlil. Terus dia bilang iya Cak, kayaknya kita harus menunjukkan bahwa Indonesia tuh pasar yang siap gitu untuk menerima investasi dari luar negeri. Kalau misalnya aku berarti lewat apa? Kalau aku kan pasti lewat musik ataupun fashion gitu kan. Nah, inilah salah satunya ini Iris, dan satunya lagi tuh ada namanya Rick Owens. Dia desainer dari Amerika. Bajunya juga aku pakai di konser. Jadi 2 baju dari desainer internasional dan 2 baju dari desainer Indonesia. Artinya gitu. Bahwa itu guys, mereka tuh trusted. Benar, dengan kita. Mereka trust dengan kita. Iya, itu yang aku pengen misinya tuh itu gitu loh. Bukan Indonesia bukan cuman kayak negara berkembang yang enggak memikirkan tentang hal itu. Jadi kan kita keren ya kan. Keren guys. Meskipun udah nggak nyampe gitu ya guys ya. Tetap asik ketemu gitu. Rosa. Untung dong. Apanya, konsernya? Ya alhamdulillah banyak yang support juga Mas. Cerita ini akan menjadi menarik. Pasti follower kamu akan menjadi acuan bahwa seorang Rosa nggak hanya memikirkan bahwa dia art aja, bahwa dia memikirkan the business. Iya. Untung ya. Alhamdulillah. Good. Dan sponsor juga cukup lumayan banyak. Berarti percaya pada saat keadaan yang kayak gini belum luar biasa. Aku senengnya itu, makanya aku kemarin ngomong sama Mas Erik gitu, sama Bang Bahlil gitu, menteri-menteri kita. Jadi kayak support banget. Jadi mereka senangnya karena aku jadi kayak menyemangati juga bahwa ini tuh endemi gitu. Ini akhir dari pandemi, bismillah. Semoga itu. Harapan banyak orang. Iya, harapan banyak orang. Jadi kita udah siap nih berkarya. Kalau misalnya kita nggak berani, nanti kita gitu-gitu terus. Jadi kita harus selalu berinovasi gitu. Itulah Rosa. Berinovasi adalah kata kuncinya seorang Rosa. 25 tahun tetap bertengger di tangga nomor 1 penyanyi perempuan Indonesia terbaik. Amin. Sampai di Malaysia pun kayaknya orang Malaysia kaya-kaya gak ngundang Rosa rugi kayaknya. Gak keren kayaknya. Kalau gak ngundang Rosa tuh gak keren guys. Kemarin itu banyak banget dari royalti Pahang. Mereka udah lama gak pergi. Mereka datang, ada 15 orang anak-anak raja nonton konser aku. Kemarin? Nonton. Seru banget kan? Wow, seru banget. Itulah. Jadi Rosa itu udah trademark. Lu gak nonton Rosa, ya lu gak keren guys. Ya gue sih dibilang gak keren juga sih sebetulnya. Karena gak nonton. Mas, tapi kan aku mau nyanyi lagi di Surabaya sama Bandung. Kapan? Nonton dong. Oke, di Surabaya kapan? Aku siapin tiketnya ya. Ya. Awas lah bohong. Iya, nanti aku tanya Bunda ya.
Kita nonton gitu. Enggak, aku ke Lemong. Surabaya. Lemong. Enggak, aku ke Surabaya seneng, beneran. Seneng makanan di situ. Dan Lumiere Kamu mau buka bilang di sana. dong. Nah, pas kan. Aku Di tanggal Bandung 25, aku tanggal 25 Juni Oke. di Surabaya di Diandra. Oke. Dan di Bandung tanggal 29 Juli Oke. itu di Transmedia. Di Trans Convention Center ya. Di hotel. Bener kan? Bisa. Kenapa tuh? Gue tanggal 15 nganterin Arsy ke Amerika. Dia ikut festival penyanyi cilik. Aku tuh suka banget di sih LA. Arsy, lucu banget. Iya, dia gemes. ikut festival diterima. Aduh. Jadi kemarin dia berangkat. Tanggal dan berapa? kita Tanggal berangkat 15 apa? ini. Juni. Ini. Ya udah kamu yang Juli aja, yang di Aku Bandung. nyampe Indonesia adalah tanggal 4 atau 5 Agustus. Ya baru sampai. Allah. Lama ya? Enggak, karena memang. Ala paling kamu mau lagi. Arsy itu ternyata acaranya banyak. Oh, Aku oke. mau bikin video klip dia karena dia rekaman juga di sini udah selesai. Dia akan bikin video klip dengan teman-teman yang ada di sana. Aku kerjasama dengan teman-teman di Amerika karena dikenalin sama teman-teman juga di sana. Ya, Keren. ya udahlah sembari begitu aku Iya sih. siapkan sekalian Arsy bikin video klip di Amerika. Keren banget. Jadi Aduh, memang Aci, lucu banget. Arsy luar biasa sih. Aci. Andai kan Arsy bisa berduet sama Rosa ya. Ya, boleh banget. Ntar kita Kapan bikin yuk, sesuatu. please. Ayo. Arsy senang pasti Arsy. Aku lebih suka sama Arsy daripada bapaknya ya. Untuk duet ya. Single terus bikin. Single terus bikin. Enggak, maksudnya single album. Enggak mau bikin album lagi. Album insya Allah bentar lagi. Karena aku mau ngumpulin lagu-lagu yang udah aku bikin selama pandemi ini. Dari tahun 2020 sampai sekarang. Jadi aku mau bikin dalam satu album gitu. Nah, itu jadi menarik kalau seorang Rosa akan mengencourage lagi bahwa aku bikin CD bisa jadi tradisi meskipun itu nanti adalah Collectible ya. collectible aja, tapi itu akan menjadi wow seru ya kalau bisa Iya laku sih. banyak. Bikinnya. Nggak, soalnya pasti kayak aku pasti kepingin mengkoleksi itu untuk aku taruh. Iya. Karena ya dalam bisnis hari ini kan gak mungkin bikin album gitu ya. Betul sih. Mudah-mudahan kamu bisa mengencourage Amin, itu. amin. Karena Ya, kamu udah jadi bikin trendsetter. semangat. Kalau bisa trendsetter melakukan hal yang kayak begitu kan seru aja. Amin. Industrinya jadi bergairah kembali. Wah. Harapan. Emang Mas Anang nih emang jago sih. Enggak jago beneran. Ya. Serius maksudnya aku selalu seneng ngobrolin sama Mas Anang karena bukan dari segi musisi, ada segi bisnisnya yang emang selalu hebat gitu. Yep. Aku itu yang salah satunya ini. Mana Lumiere? Ya Lumiere ya, mudah-mudahan nanti Lumiere pembukaan. Jadi Lumiere itu dibacanya Lumiere, Ya, bukan Lumiere. Lumiere. Bukan, Lumiere. Lumiere. Oke. Jadi nanti mudah-mudahan di Bandung aku bisa ajar Rosa deh. Pembukaan di Bandung karena di Bandung gede banget. Kita di Jalan Riau. Nanti aku akan ajar Rosa. Oke, siap. Iya. Kamu berduet cuman sama Afgan yang paling luar biasa. Nggak kepin berduet lagi. Sama Pasha kan dulu pernah juga. Itu lama Emang, banget. Itu lama banget. Belum Yang sih, aku belum baru-baru. duet-duet lagi. Kolaborasi. Aku belum kolaborasi lagi sih. Karena aku tuh pemilih banget kalau buat itu. Palingan sama Boy William. Nanti dia ada di lagu di salah satu lagu di album aku, dia nge-rap. Oh, Boy William ya. Aku percaya kalau Boy William suruh nge-rap, ya. Tapi Kalau jangan nyanyi? sampai ngajak siapa yang punya Indonesia itu Pak? Daniel Mananta, jangan dia ya. Jangan dia ya. Enggak ada. Jadi Boy William pilihannya. Boy William, Kapan? Nanti pas di album baru. Di album baru. Hebatnya Rosa tidak selesai berinovasi. Yes, Jadi amin. aku senangnya dia itu adalah apa ya? Nggak pernah kering dengan inovasi. Amin. Harus selalu gitu ya. SM Entertainment. Kok bisa SM Entertainment kok bisa gitu? Kenapa aku juga nggak tahu Mas, emang diajakin aja udah Kamu begitu kan aja. Korea juga peminatnya banyak karena kamu lagumu diartikan di sana dan akhirnya diterima market. Kamu sering berangkat juga ke Korea sampai punya hubungan yang dekat sekali dengan Korea. Ya, Berkarya lagi di sana apa ada mudah-mudahan rencana habis duet? tahun ini lah bisa melakukan banyak hal karena kemarin kan 2 tahun emang nggak bisa ngapa-ngapain Ya, ya. betul. Jadi aku menyiapkan segala macamnya. Nah, during nggak bisa ngapa-ngapain, aku bikin satu company namanya Inspire. Oke. Nah, Inspire ini untuk ngeluarin lagu-lagu aku yang dalam bahasa Indonesia dan lain sebagainya yang aku memang belum bisa di sana gitu. Jadi aku tuh nggak bisa diem. Jadi nggak bisa di A, aku harus buka di B gitu. Oke, Jadi good, kayak good. jadi Inspire
ini tuh ada Inspire Production yang bikin konser, bikin film, bikin lain sebagainya. Di sana atau di sini? Di sini. Oke. Punya aku. Oke. Nah, yang satu lagi Inspire Label. Ini Inspire Label tuh untuk menampung anak-anak yang masih baru penyanyi. Wow, oke. Dan ngeluarin lagu-lagu. Salah satunya ada Gabriel Prince, mungkin ada ada manajemen ini juga, manajemen film kayak gitu-gitu, artis-artis film kayak Rio Dewanto di aku juga. Terus Boleh gak kerja ada sama? Dimas. Boleh dong, dengan senang hati aku. Bikin Arsi film dong. Arsi? Yes. Ya udah, insya Allah ya. Bener. Oke. Arsi kepingin main film. Oh Dia my God, bilang oke. bahwa boleh nggak ya nanti setelah dari Amerika Arsi main film dong. Tuh, aja Mas. gitu. Ya udah, nanti aku bikinin. Sampai hari ini kita Insya belum Allah. menemukan itu ya, ceritanya lah. Iya, nanti kita brainstorm ya. Aku siap kalau Brainstorming. kerjasama dengan Ocha. lo gitu. Pasti berarti Arsi akan berduet dengan seorang Rosa. Amin. Aku sih dengan senang hati. Karena Bisa itu- banget kita iya, bikin makanya soundtracknya kan. sekalian. Nah itu makanya Wah, ini menjadi emang. kenang-kenangan dia. Wah, emang perduitan terus kalau di sini, cuan. Seneng Iya, banget. Karena aku kepingin Arsi itu bisa dengan ini, dengan nanti dia akan dibawa reminder itu sampai dia mudah-mudahan terus di entertainment bisnis. Amin. Karena aku dorong, ibunya dorong banget, dia di sekolah ini serius, Iya. dan itulah aku kepingin dia bertemu dengan, kan gimana juga dia harus diperkenalkan. Betul sih. Kalau saya Betul punya banget. karya, dia akan bangga terus dibawa Iya. karya itu bahwa aku pernah duet dengan Tante Rosa. Iya, gemes. Bener ya? Insya Allah. Guys, janji guys bahwa Arsi dibikinin Iya, film, insya Allah. kerjasama dengan The Hermansyah, and then rekaman bareng seru dengan banget. Arsi. Wah, tunggu guys. Seru, tunggu. Ini pasti bagus. Tunggu. Wah, aku udah langsung ting banyak ide di kepala aku sekarang. Sumpah Nggak, ya. aku mau nih bukan omongan biasa, aku serius. Kemarin kita berdiskusi sama Bunda sama tim. Iya, kalau bisa kita kerja sama siapa ya? Kan kita pernah ngomong Oh diskusi iya, tentang seru itu. banget. Ini Boleh tim. banget. Bener ya, Boleh Sa? banget ya. Beneran ya? Bener. Oke. Karena aku juga Yes. sekarang lagi barengan sama Prilly mau bikin sesuatu juga. Yes. Jadi Oke, kayak kita harus mudah-mudahan gandengan Arsi bisa kolaborasi terus. diproduserin sama Rosa, Amin. dia bisa rekaman bareng. Oke, siap. Oke, good. Arsi. Inilah yang aku tunggu, sebenarnya dia diundang mau begitu. Ada maksud. Iya, bapaknya lagi ngurusin kue soalnya. Ngurusin kue. Yaudah, Sama ngurusin sama aku Asik aja, sama Plus. aku aja, Iya, sama dia aku, lagi Arsi sama ngurus aku deh, ya jamnya. udah, Arsi sama aku deh. Iya. Oke, baik. Lurus kok jalannya kalau sama aku. Depan lurus, belakang juga belok. Suka duka 25 Iya. tahun jadi diva. Ini penting pertanyaannya. Iya. Gimana sih? Iya nggak 25 tahun juga ya. Kalau udah, karena aku kan sebelumnya juga pasti merangkak dulu, nggak langsung lari, nggak langsung terbang, Ya. gitu. Buat aku tuh semua perjalanan tuh ya seru. Dari mulai nyanyinya di atas panggung, di belakang panggung, nyari lagu, bikin gimana mikirin musiknya, gimana segala macamnya, gimana menangkis gosip-gosip gitu. Gosip. Kita kan hidupnya kan gitu ya Mas. Ya. Apapun ada jatuh ke lubang sedikit aja kayak tahu aja gak apa-apa Oke. gitu, kayaknya satu Indonesia Ya. nanyain gitu kan. Nah, aku sih ngerasanya aku nikmatin. Makanya kemarin judulnya 25 Shining Years. Jadi buat aku hal-hal yang dulunya juga nggak menyenangkan, tapi kayak aku akan menganggap itu sebagai hal yang selalu berkilau gitu. Jalan yang aku lalui itu selalu berkilau gitu. Aku bisa ketemu Mas Anang ya kan, ngelihat Mas Anang juga dalam kehidupan sehari-harinya seperti apa gitu. Pergantian pemainnya gitu. Iya. Oh guys, aku sama Mas Anang itu emang senengnya bercanda karena kita dari dulu emang nggak bareng-bareng gitu. Iya, waktu masih separuh juga aku pergi sering ke Malaysia, ketemunya bareng. Bareng doang ketemu bareng. Makan di pinggir jalan di Malaysia Gila, bareng. seru banget ya, malam-malam. jalan alor ya. Cak, di mana, Cak? Iya, masa aku lagi di sini ketemuan makan ya, makan di gitu. Ya kayak begitulah. Seru, Jadi seru aku sama banget. Rosa udah lama banget bersahabat. Ya begitulah. Ya orangnya lurus gitu. Lurus banget. Kamu lihat bagaimana seorang Rosa bisa tembus pasar Korea. Itu kan satu perjuangan gak mudah dan itu satu kesempatan mahal. Karena Korea menjadi pusat industri musik yang maju di Asia.
gitu ya. Nah itu tuh Mas yang Itu kita loh, tuh kamu bisa masuk ke situ. Tapi gitu. kita juga harus di Indonesia kalau menurut aku. Karena Indonesia tuh pasarnya besar sekali, orangnya banyak sekali. Sebetulnya semua orang memandang Indonesia tuh pasar yang seksi gitu kan. Iya betul, sangat seksi. Nah waktu itu aku pernah ngobrol sama sama CEO-nya dari SM Entertainment. Dia bilang namanya Mr. Kim Yong Min. Ya. Jadi waktu itu Mr. Kim tuh bilang kayak kita tuh sebagai orang Asia kita harus bergandengan tangan supaya kita bisa gede gitu. Yes. Karena kan itu yang paling utama. Kenapa US gitu dan lain-lain kan mereka gampang ya bahasanya sama semua bahasa Inggris. Nah kita kan enggak, bahasanya orang Indonesia ngomong bahasa Indonesia, orang Malaysia ngomong Melayu, orang Korea ngomong bahasa Korea gitu, semua beda-beda. Tapi gimana caranya supaya Asia ini besar gitu. Jadi kita memang harus bergandeng tangan. Nah aku tuh selalu inget itu dan aku mikir kayak iya ya Indonesia ini harusnya kita juga bangga nyanyi lagu Indonesia gitu, berbahasa Indonesia itu harus bangga juga. Dan gimana caranya pintar-pintarnya untuk mengkolaborasikan diri dengan penyanyi-penyanyi dari luar negara juga gitu. Itu sih Mas, aku sih spiritnya itu bawa Indonesia biar bisa dilihat sama mata dunia. Itu sih buat aku. Nah, kamu dengan adanya sudah sangat close dengan salah satu pasti perusahaan gak main-main di Korea. Gak ada keinginan bahwa kamu akan bekerja sama untuk mengangkat artis Indonesia yang lain untuk diberangkatkan ke Korea? Itu sulit, itu agak-agak sulit karena mereka memang aku aja kan emang aku yang direkrut ya, bukan aku yang memiliki ini ya. Cuman kalau aku di sana kerja emang sebagai artis aja, tapi mudah-mudahan aku berharap pemerintah kita juga bisa mendukung. Jadi pemerintah kita bisa mendukung juga supaya kita nih yang penyanyi-penyanyi Indonesia ini harus kayak apalagi zaman sekarang kan gila keren-keren. Arsi aja baru umur segitu udah berani dan bagus gitu, kualitasnya tuh luar biasa. Dan kita tuh banyak kayak kita banyak idol lah, X Factor lah, Rising Star. Itu kan gokil suaranya kan. Jadi menurut aku tuh kita tuh jauh sebetulnya memiliki kemampuan talent bagus-bagus. Cuman kita suka nggak percaya diri dan agak minder ya? Ya menurut aku mungkin kadang-kadang ya kayak aduh gue belum berkesempatan nih, aduh gue kayaknya nggak keren gitu. Tapi sebetulnya kalau menurut aku ini saatnya kita untuk terbang gitu. Untuk terbang. Apa kamu ngelihatnya apa pemerintah kurang dukung nggak gitu? Kurang sih kalau menurut aku, jujur ya. Kalau harapannya aku, memang seperti mungkin, Korea turun gitu, negara turun. Bener banget. Maksudnya gimana caranya untuk kita itu kayak anak-anak muda Indonesia yang emang pengen berkarya dan memang memiliki talenta disupport gitu dari pemerintahan. Aku pengen sih ngobrol banyak kayak ke Menteri Pariwisata dan yang lain-lain yang terkait gitu. Pengennya gitu. Iya kalau kayak Rosa Anda ya, aku sampai berandainya begini. Kalau Rosa bisa ngumpulin let's say kita The Hermansyah, Raffi, soalnya Atta gabung gitu ya. Sama Maya gabung gitu ya. Yuk kita bikin perusahaan yuk bareng ngangkat artis Indonesia ke internasional. Kayak aku udah deket sama Korea nih, yuk kita cari yang bagus-bagus. Aduh kalau menurut aku sih mungkin banget sih Mas. Harusnya mungkin banget. Mungkin ya kalau didukung pemerintahnya juga kan. Iya. Aku sih memiliki apa ya? Keyakinan gitu. Coba bayangin aja berapa banyak sih followers kalian gitu kan. Dan kalau digabung gila sih. Itu bisa jadi satu negara loh dibandingin negara lain. Bener loh. Itu bisa followers kita bisa jadi coba berapa bisa ratusan juta itu. Lebih. Atta sama Aurel udah 60 juta. Aku satu keluarga 60 juta. Tuh kan. Udah 120 juta. Aku 16 juta. 16 juta, 176. Maya udah 20 jutaan. Betul. Makanya. Wow. Udah satu negara loh kita. Ini juga saatnya mereka, justru aku pengennya mereka berinvestasi di Indonesia. Itu mereka yang berinvestasi di Indonesia. Kita yang aja, keren ya ini. Iya, artisnya gabung, bawain anak baru, didukung pemerintah. Cus. Habis ini deh, aku lagi konser dulu ya. Habis konser, aku pikirkan lagi. Pikiran aku banyak. Gak akan pernah habis kalau diskusi dengan seorang Rosa karena memang dia cukup open mind. Artinya bahwa kayak susah nyari pacar buat gue. Ujungnya gak enak. Masa seorang
Rosa bingung sih nyari? Kan tinggal iya. Nisha. Ya itu justru karena pilihannya banyak. Dia bingung. Sombong amat. Soalnya buat aku tuh yang paling penting ya kalau buat aku, kalau memang aku maksudnya mungkin yang deket aku sama aku Ya. banyak gitu, tapi aku tuh nggak mudah untuk bilang ya udah deh aku sama orang ini aja pacarnya, karena selalu dalam pikiran aku kayak oh dia harus lebih pintar dari aku, kalau enggak ntar aku bohong-bohongin loh. Mak bohong maksudnya positif guys. Baik banget Mas Anang nih. Nggak, maksud aku tuh kayak aku juga pengennya nggak perlu lebih kaya ya, biasa kalau buat aku justru kalau Nyaman. materi Nyaman itu tuh maunya. bisa berbeda ya. Ya cukup punya private jet 1 aja buat aku sih cukup aja sih ya. Ya tabungannya 1 triliun lah. Iya, itu Bunganya aja. lari ke kamu gitu. Iya, itu aja sih Ini kalau bunga, aku. ini bunganya buat kamu udah Sayang nih belanja buat gitu ya. sayang gitu nih ya. buat bayar kartu kredit aja gitu. Bunganya gini, cantik banget lu emangnya gitu kayak gini. Emang lu Miss Universe gitu. Tapi Nggak, bercanda. yang dicari Rosa kan hanya kenyamanan bertukar pikiran. Iya, bukan makanya masalah- penting banget buat aku tuh punya pasangan tuh, semoga ya kalau misalnya aku ini tuh Aku pengennya doain. amin, Aku doain. amin, yang lebih pintar dari aku, yang bisa berdiskusi juga. Berdiskusi. Kayak kalau misalnya kayak kita nih ngobrol kayak gini, Iya, iya. terus dia kayak cuman kayak gimana, capek deh gitu Ya kan. pasti. Ya kan, Ya jadi aku nggak bisa sih. Gak bisa aku dorong kamu. Cuma Minimal kalau mengimbang. iya udah lah, kalau Ya, cowok-cowok kayak sekelas gitu cuman menteri buat ya. ngobrol-ngobrol aja lah. Ya menteri konglomerat gitu. Mahal juga bro. Lu mikir dah tuh. Tapi ada apa? target gak sih kamu kepingin Kapan melepas gitu ya? kesendirian gitu? Belum sih Mas, karena mungkin aku udah pernah nikah ya. Jadi aku udah pernah nikah, terus punya anak. Terus sekarang kan aku lagi banyak cita-cita aku tuh sebetulnya gampang. Ya. Cita-cita aku tuh aku selama hidup bisa bermanfaat buat banyak orang. Yes. Gitu. Jadi aku nggak mau membatasi langkah aku gitu. Maksudnya bermanfaat itu gimana caranya sih? Mau nggak mau bermanfaat itu secara materi. Mau nggak mau kalau menurut aku. Mau gak mau? Semakin banyak materi yang kita punya, semakin Bisa banyak kita bisa berbagi memberi dengan orang dan lain. Bisa semakin banyak semakin besar perusahaan kita, artinya menampung banyak orang untuk bisa kerja, dan menampung banyak orang untuk bisa kerja, berarti kita bermanfaat buat keluarga mereka juga gitu. Jadi kayak buat aku tuh itu lebih utama sih sekarang daripada kehidupan pribadi aku. Kalau kehidupan pribadi aku kayak ya itu kan semua terserah Allah ya. Jadi ketika Allahnya memang memberikan sesuatu dan menurut aku itu misalnya emang yang terbaik ya mungkin saat itulah. Tapi untuk saat ini sih fokus aku tuh lebih ke itu aja sih. Ke situ ya. Aku pengennya kalau aku meninggal, aku dikenang sebagai orang yang banyak bisa bermanfaat buat banyak orang. Waduh, gitu. guys. Gak gampang guys, hati-hatilah. Hati-hati gak gampang. Ya konglomerat yang masih lajang lah. Ya kan? Bener kan? Konglomerat yang lajang gitu kan. Konglomerat berarti susah ya lajang. Ada sih. Udah lagi nih guys. Kita doakan dari jauh semua penggemar Rosa, doakan dia. Amin, doain yang Mudah-mudahan. terbaik, dapat yang baik dan lebih baik dari aku, amin. Tapi hubungan Mayoyo bagus dong. Alhamdulillah aku sama mantan-mantan aku yang lainnya juga yang cuma aku mantannya pacar-pacarin banyak ya. doang. Anjir gitu, pacar-pacarin. mantannya Enggak, maksud aku kayak aku sama semua orang sih. Yap. Selalu berusaha menjalin komunikasi yang baik dan hubungan yang baik aja. Karena ya pasti kesalahan itu tuh bukan cuman satu orang. Pasti aku juga banyak salahnya gitu, dan Allah aja maafin, apalagi manusia gitu harus saling memaafkan. Dan abis itu ya udah jalannya lebih enak lagi. Aku sama Yoyo juga udah kayak adik kakak sekarang. Adik kakak sekarang. Wah berarti bahagia banget sekarang anaknya. Alhamdulillah. Anak Iya. Support satu-satunya Rizky sama kamu ini. Jadi Rizky tuh anaknya juga santai gitu. Kelihatan. Jadi kayak santai banget dia itu kayak. Justru dia kadang-kadang lebih tua dari aku Mas. Jadi kayak ibu don't let things like this, kayak dia bilang jangan membiarkan sesuatu itu menghalangi langkah ibu dan kebahagiaan ibu. Jadi kalau misalnya aku lagi sedih gitu, kayak kata dia, aduh sedih mah ya udah sekarang aja, besok udah gak usah sedih lagi gitu. Jadi aku malahan yang kakak ibu sama banget ya. Iya dia gampang nangis. Gak tau bener apa enggak ya? Bener sih. Iya oke. Dari perjalanan seorang Rosa
Sampai hari ini karyanya nggak diminatin publik. Alhamdulillah. Lagu apa yang sangat kamu bener-bener dari sini nih gue begini? Mungkin nada-nada cinta sama Tegar ya, karena di awal-awal kan dia nada-nada cinta tuh kayak nada-nada ya, cinta itu aku tahu. itu. Yang Tegar itu ya. Gapai semua jemariku. Iya, itu Tegar. Ya. Itulah yang kemarin kita peringati sebagai Tegar 20 tahun. Jadi 20 tahunnya lagu Tegar, aku bikinin konser judulnya Tegar 2.0. Wow. Gitu. 2.0 itu kan adalah sesuatu yang bagus kan. Jadi lebih baik daripada maksudnya ini adalah hal yang lebih baik lagi gitu. Wow. Ini hebat Gitu sih banget. emang. Jadi Susah sekarang sudah sendiri, perusahaan rekaman sendiri, Ada punya konsernya sendiri. semua sendiri. Lihat guys. Doain dong biar bisa IPO juga. Amin. Kayak Mas Anang kan pengen Ya, gitu kan. Insya Allah ya amin. Bisa. Pasti seorang Amin. Rosa kalau ngelihat aku kan sangat apa ya, aku sedikit-sedikit memperhatikan perjalanan kamu Kamu yang perhatikan aku. sebagai sahabat dong. Kamu tuh pelan tapi pasti gitu. Aku nggak suka yang terburu-buru sih emang. Pelan-pelan tapi jadi gitu. Amin. Amin. Di belakangnya siapa sih yang selalu menemani kamu ini siapa? Bisa sampai seperti ini? Oke, yang paling pasti satu manajer aku yang udah 23 tahun bareng-bareng aku. Intan namanya. Intan, aku tahu. Terus- itu orang Tegar bener. itu Tegar menghadapi bener. aku ya Iya. kayak apa lagi sih gitu kayak Tegar bener. halo deh Tan. apa lagi gitu. Dan kamu setia dengan dia ya, Iya, berdua. betul. Luar biasa. Aku bilang Sama Intan. Itu tektokannya antara nyanyi dan juga bisnis sama Intan. Terus ada Gema juga. Gema tuh manajer aku yang satu lagi itu juga udah 15 tahun sama aku. Mbak Reni personal asisten aku yang amat sangat mengerti aku. mengerti bener. Kayak Tatuit kalau misalnya ada yang nelfon aku bilang aku lagi gitu. Bener. Supaya tidak bentrok ya kan. Kemarin di ulang tahunku, masa mana? Oh itu Udah diamanin. ada diamanin. Hilang. Cepat sekali sasut kabur gitu. Tapi ya itu bagian dari Iya bagian dari perjalanannya. situ. Apa yang belum dicapai oleh seorang Rosa? Yang akan segera dilakukan Banyak atau dong, yang amin. Amin semoga. Ya itu pengen bikin perusahaan aku bisa jadi besar, Inspire bisa jadi besar. Inspire. Itu tadi tujuannya aku pengen banyak manfaatnya. Yep. Kalau bisa Inspire jadi mendunia juga aku pasti lebih bahagia lagi karena dengan begitu kan Ya. kayak aku pengen banget. Nah di Inspire ini mas banyak banget anak-anak muda yang baru fresh graduate gitu. Terus udah gitu ada anak-anak yang masih kuliah juga masih udah belajar di tempat aku gitu. Jadi salah satunya yang pernah ikut X Factor kemarin. bener si Maya. Ternyata pegawainya, bosnya kagak tahu. Aku jadi bingung. Ini bos yang datang ke kantor tuh kagak. Lu kan yang kerja sama gue ya. Loh, Iya. iya bener. Bingung gue. Aku Pak Jurika suruh sendiri kan. Loh, Mai, kok ada di sini gitu. Dan kemarin aku jadiin dia backing vokal di konser aku. Buat yang Jakarta, Bandung dan Surabaya. Maya, aku suruh dia nge-rap. Makanya seri deh kan. Makanya, kan gak bisa datang ya. Udah sih ya. Nanti aku datang. Iya, maksudnya setelah dari Amerika. Iya. Habis itu ada lagi kok. aku merancang untuk gimana caranya Arsi Film nanti dulu. bertemu sama Rosa. Film dulu dan kita bikin soundtracknya. Ya, itu guys janjinya. Jadi, Amin, insya Allah. ini kalau ngobrol gak akan kelar sama dia. Gue waktu di jalan pinggir jalan, Sa, ini rada pagi loh, Sa. Gitu. Ngobrol, oh iya mas. Iya, pulangnya. Rada pagi loh, Sa. Di negara orang pula lagi. Nah itulah kalau dengan Rosa, kalian akan selalu seru bareng dia. Makanya sendirian rada aneh. Ya tapi udahlah. Kan aku gak bilang sendirian. Oh salah guys. Cuman Cuman nggak ditunjukin. Cuman guys. memang aku nggak pernah ngomong aku sama si A atau si B atau si C gitu. Ya soalnya kalau bisa terus nggak kalau pas putus enak gitu nggak ribut. Nggak ribut ya, nggak berisik. Jangan lama-lama. Nggak ditanyain. Kita gini terus nih. Nggak ditanyain. Kita gini terus jam gimana? Lo enggak. Dia kan nanya apa? Nanya tapi ya mungkin untuk saat ini. Kamu kalau terus-terusan kayak enakan sendiri loh. Gitu ya Mas ya. Ya iyalah orang kamu kayak begini orangnya.
Iya, gue nggak artinya kayak begini tuh kamu enjoy dengan hidupmu yang hari ini dengan karir, dengan bisnis. Pengen yang terbaik aja sih mas. Ya kelar. Aku lagi. Ih, semua orang baik-baik loh. Iya benar sih. Berarti nggak baik-baik. Bukan. Astagfirullahaladzim. Fitnah banget. Mas sayang. Mas sayang. Ini kan pasti baik yang deket sama Rosa. Baik mas. Tapi kan yang deket, yang pengen, maksudnya aku belum kayak gitu loh. Nanti aja deh. Ntar aja. Lu enggak, aku sebagai sahabat seneng lihat kamu. Udahlah, gue suruh nyanyi 10-20 lagu, gue nyanyi deh Sa, perkawinan kamu deh. Mulai acara apa kayak siraman apa terserah dah. Mas nyanyi ya? Nyanyi Sa. Paling aku tinggal Jud, ayo Jud. Nyanyi Jud. Nyanyi Jud. Pasti langsung siap mas. Pasti gitu doang. Nanti kita emang aduh sekalian banget sih bertiga. Iya ini. mudah-mudahan ketemu lagi. Terus buat Rosa bisa menyempatkan waktu untuk ikut tetap di ajang-ajang pencarian bakat. Itu kan menyita waktu. Bener banget. Menyita. Kenapa masih ingin? Karena aku punya ada excitement tersendiri melihat bakat-bakat baru gitu. Apalagi kalau pas Idol Junior waktu itu. Ya. Sama Bunda sama Maya. Aduh, itu kayak gila nih anak-anak kecil ini gila keren banget suaranya. Keren banget. Aku tuh jadi seneng jadi bagian dari sejarah karirnya mereka. Hebatnya Rosa di situ. Gitu. Jadi kayak mereka aku bisa ngomong sesuatu yang bakal diingat sama mereka dan omongan aku mungkin keinginan semoga bisa bermanfaat buat mereka juga. Kayak waktu siapa ya? Oh banyak kamu. Enggak, yang siapa? Yang cewek yang Anet. Anet tuh pernah main ke rumah aku, terus dia dengerin aku lagu yang mungkin minta aku dengerin, terus aku gini, Net ini bakal jadi sih. Aku kayak Anet pasti jadi, ini pasti jadi. Aku bilang gitu, ini pasti jadi sesuatu yang gede lagu ini. Bener kan? Jadi kayak oh my god keren banget. Terus Unmesh waktu itu Rising Star, aku minta dibikinin lagu sama Unmesh. Pas kita berdua itu. Iya benar. Jadi juri Rising Star kan. Jadi aku senang aja jadi bagian dari karir orang-orang anak-anak muda yang tahu kita bisa menjadi bagian dia menuju ke puncak. Bener. Senang banget. Kemarin yang di Jakarta aku ajak Leodra juga buat nyanyi. Aku bilang Lili suatu hari nanti semoga panggung ini punya kamu. Aku bilang gitu. Jadi kayak aku pengen banget menyemangati itu. Nanti di Surabaya itu Unmesh sama Tiara. Dan juga di Bandung juga ada Ardito dan juga Tiara. Itu aku pengen biar mereka ngerasain panggung 25 tahun berkarya tuh kayak apa sih gitu. Karena buat aku kayaknya nggak semua orang bisa seperti itu. Tapi aku pengen menyemangati mereka supaya mereka tetap berkarya dan mudah-mudahan bisa sepanjang aku juga gitu. Itulah hebatnya seorang Rosa sampai hari ini ada di berbagai zaman. Iya. Aku kayak vampir. Aku bilang kamu sangat ngayomin ke anak-anak muda dan kamu nggak merasa bahwa ini gua diva, enggak, tapi kamu bener merangkul mereka. Kayak Marsha sekarang udah siap-siap mau bikin album kan? Itu keren banget. Itu aku ngeliat kamu ini mudanya Rosa kayak dia. Centil-centil ya kan. Ini kalau bener-bener dipoles Mas Rosa. Iya, soalnya tapi dia nggak dipegang aku sekarang kan, nggak apa-apa lah. Ntar satu kali nanti bisa bareng lagi. Oke. Guys, itulah seorang Rosa, nggak bisa terus-terusan kita begini, nggak kelar-kelar karena waktu dia juga cukup sibuk karena dia multi talent, nggak hanya di bidang nyanyi tapi di entrepreneur dia sukses sekali. Menurut aku penyanyi perempuan yang sudah bisa kita lihat bagaimana 25 tahun yang akan datang atau 10 tahun yang akan datang. Amin. Dia akan bisa benar seorang diva dan dia punya perusahaan yang hebat. Itu sangat nggak gampang untuk dicapai. Amin. Dan inilah saya bertemu dengan Rosa guys, gak bisa berpanjang-panjang. Dan sekali lagi Rosa mudah-mudahan terima kasih. Kita project selanjutnya kita jadiin ya. Ketemu lagi berarti kita sudah mendiskusikan atau menceritakan kepada teman-teman bagaimana proses Arsy bikin film dan berduet dengan Rosa. Amin. Jadi sekali lagi guys terima kasih dan terima kasih. Thank you banget Mas Anang. Aduh kangen sekali aku. Ya begini nih udah diciptakan. Oke guys terima kasih guys. Bye.